Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Ahmad, seperti biasa di sore yang berbahagia ini kita ngobrol santuy lagi ya teman-teman. Hitung-hitung kita silaturahmi bareng, ya walaupun mungkin nggak setiap sore ya, maksudnya selagi Ana lagi kosong di waktu sore, insya Allah Ana bakalan via Telegram ya biar biar lebih asik gitu ya. Kalau via Instagram oke sih, tapi kadang via Instagram itu lebih apa namanya lebih susah ya sinyalnya gitu. Sinyalnya agak-agak gimana gitu ya. Baik teman-teman, ada yang mau ngobrol, ada yang mau nanya? Baik, silakan Arya. Oke. Arya dulu ya, Arya dulu. Silakan dinyalakan mic-nya Arya. Bagi teman-teman yang belum yang hadir, silakan di-share ke teman-teman yang belum hadir ya. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya seputar apa saja lah yang kira-kira ingin disampaikan gitu. Mau curhat juga boleh. Fadol, Fadol. Waalaikumsalam Arya, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, baik. Itu aja ya. Ya. Untuk di Jamiah Islamiyah ada kuliah malam. Jadi ini sistemnya itu kuliah itu sebenarnya fleksibel. Kuliah itu dimulai dari jam 8 pagi dan berakhir berakhir jam 11 malam. Jadi jam terakhir itu adalah jam 10 sampai jam 11 ya. Jadi setiap satu jam pelajaran itu 50 menit. Ya, satu jam pelajaran itu 50 menit. Ya, hitung aja sejam lah ya. Hitungannya sejam. Jadi dari jam 8 mulai kuliah dan terus kuliah itu sampai jam 11 malam. Itu batasnya jam 11 malam, udah gak ada pelajaran lagi di situ. Nah, kuliahnya itu berapa SKS-nya tergantung masing-masing kuliah gitu. Kalau biasanya kalau kuliah syariah itu SKS-nya lebih banyak, maksudnya jam per minggunya itu lebih banyak. Yang biasanya kalau di kuliah dakwah itu jam pelajarannya dalam seminggu itu kurang lebih 20 atau 19 jam, 19 atau 20 jam. Tapi kalau di syariah itu pasti minimalnya 21 jam kalau di syariah gitu. Nah, itu cara pembagiannya gimana? Taruhlah kita 21 jam ya. Taruhlah 21 jam. Itu kita kan ada 5 hari ya. Kita kuliah 5 hari, libur 2 hari. Oke. Nah, jadi satu hari itu bisa kena 4 jam pelajaran. Satu hari itu cuman belajar 4 jam pelajaran. Oke, paham? Itu kita bisa milih di minggu pertama. Di minggu pertama kita bakalan kena jadwal, tapi kena jadwalnya itu kita ngacak, ya nggak bisa milih dulu. Kita dapat jadwal, entah kita dapat yang sobahi, yang pagi-pagi, entah kita dapat yang masai, ya. Masai itu dibagi dua, ada yang siang, ada yang malam. Ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Itu yang masai. Oke, nah di minggu pertama itu kita bisa ubah-ubah jadwal. Makanya di situ namanya itu usbu jadawil atau minggu yang dimana minggu bisa ubah-ubah jadwal, ubah-ubah jadwal pelajaran di satu minggu pertama, ya kan? Makanya sebagian besar daripada masyayikh para dosen itu nggak pada hadir di minggu pertama, ya. Ya tapi ada juga yang hadir, ada juga yang hadir di minggu pertama di usbu jadawil itu. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa milih mau kita kuliah malam ataukah kita mau kuliah pagi aja. Kayak gitu. Tergantung selera masing-masing. Paham? Betul sekali. Betul, ada kuliah malam dan masing-masing perkuliahan ada musolanya. Jadi kalau misalkan kalau ada yang dapat kuliah malam nggak sempat ke masjid, ada musola di situ dan musolanya lumayan gede. Setiap setiap kuliah ada kok. Setiap kuliah ada, tapi di kuliah syariah sekarang musolanya lagi ditutup. Makanya orang-orang syariah itu biasanya sholatnya itu di kuliah dakwah, mampir kayak gitu. Iya.
Baik. Jadi ini masalahnya dua ijazah ya, mau pilih mana ya? Karena nilainya pun berbeda ya kan? Baik. Ya nggak ada masalah sebenarnya mau pakai ijazah yang di bawah 8 ataupun yang di atas 8. Ya menurut Ana lebih baik yang di atas 8 ya. Yang jelas penilaian juga lumayan berpengaruh di penerimaan UIM walaupun nggak sampai 90% gitu. Orang yang gede nilainya itu pasti diterima nggak kayak gitu. Tapi itu lebih baik kayak gitu dan insya Allah nggak ada masalah ijazah. Yang penting diterjemahin. Yang penting diterjemahin ke bahasa Arab. Bahkan teman-teman Ana juga banyak sih yang ijazahnya paket dan diterima alhamdulillah. Ijazahnya paket eh ya udah paket gitu tulisannya. Kalau ijazah aslinya itu ada tulisan paket ya. Ada tulisan paket. Apa sih kalau kalau SMA itu C ya kalau nggak salah ya. Paket C apa ya? Betul. Jadi ada tulisan paket. Kemarin Ana habis ngurus teman-teman Ana yang pada cuti itu mereka pada minta kirim berkas dari Madinah, berkas-berkas mereka Ana bantuin, Ana ambil-ambilin di kamar-kamar mereka dan Ana cek gitu ijazah-ijazah mereka ada yang paket gitu bahkan bukan cuma satu orang gitu kan. Bukan cuma satu orang yang ijazahnya paket. Dan yang terpenting ya tentu harus diterjemahkan kayak gitu. Betul. Kalau ijazah paket kenanya ijazah negara gitu. Iya, iya. Insya Allah nggak ada masalah sih. Antara walaupun berbeda ya nama sekolah sekolah swasta ijazah paket nggak ada masalah. Teman Ana juga kayak gitu, teman Ana juga gitu yang ijazahnya paket ya ijazahnya pasti negara kalau paket. Dan sekolahnya swasta, bahkan sekolahnya nggak resmi, ada yang non formal juga ada yang diterima ijazah paket tapi sekolahnya non formal gitu. Dalam arti pesantren ya, pesantren yang belum akreditasi ke pemerintah itu kan non formal gitu kan. Walaupun sudah dapat izin sama daerah setempat, tapi kan kalau belum diakreditasi ya berarti itu masih non formal kehitungnya gitu. Walaupun sudah ada izin. Oke, terima kasih Arya. Iya. Waalaikumsalam. Tadi itu siapa duluan ya? Ihsan, Muhammad Ihsan. Oh, Muhammad Ihsan udah keluar. Oke, berarti kita ke Yusuf. Muhammad dulu tadi ngacung duluan ya. Silakan Muhammad dinyalakan mikrofonnya. Baik. Ada yang mau dibicarakan? Muhammad? Oke, silakan Yusuf dinyalakan AZ Yusuf. Yusuf dinyalakan mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Dan kebetulan Ana lagi kurang sehat nih hari ini. Amin, amin. Ya, fadal, fadal. Ya, ya, paspor ya. Betul, betul. Hmm. Ya. Hmm. Ya, iya. Kalau kalau daftar minimal dua ya. Kalau daftar minimal dua dan kalau penerbitan visa itu minimal tiga.
Itu kata siapa itu? Ya, ya. Ya, lanjut lanjut. Baik, baik. Terima kasih itu ceritanya. Gini, setahu Ana, itu PPMI membantu, sangat sekali membantu para mahasiswa baru, tapi bukan masalah penambahan nama di paspor. Itu setahu Ana, ya. Karena Ana ngalamin banget 2 tahun yang lalu, tatkala Ana jadi maba, camaba, calon mahasiswa baru udah diterima tapi belum ke sana. Itu Ana terasa terbantu banget sama PPMI yang ngurus masalah surat rekomendasi dari Kemendikbud, terjemahan, apa namanya, medical center, ya kan, medical check up dan lain sebagainya. Tapi kalau paspor itu urusan masing-masing. Karena paspor, ya, paspor itu tidak akan bisa diganti atau ditambahi namanya kecuali kita datang ke imigrasi, ya, kecuali kita datang sendiri ke imigrasi minta ini diubah, namanya ditambah. Kalau kepaksa harus ganti paspor baru, bikinlah, nggak apa-apa paspor baru. Makanya anak, setiap, anak live atau setiap anak ngomong gitu kan, itu selalu anak wanti-wanti bikin paspor minimal 3 nama, minimal 3 nama. Kenapa? Karena nanti walaupun 2 nama pun sudah bisa daftar di UIM, ya. Nanti kalau diterima pasti repot lagi harus ubah paspor lagi. Itu kan udah peraturan dari kedubes, kedutaan besar Arab Saudi. Jadi kalau paspor ente masih di bawah 3 nama, itu visa nggak akan diterbitkan dan nggak akan ada tasdik dari Safara Saudi. Maksudnya nggak ada, artinya, aduh gimana nih, nggak ada stempel atau apa namanya, apa sih, legalisir dari kedubes Saudi, kedutaan besar Arab Saudi, karena itu emang peraturan, bukan bukan jamiah. Kalau jamiah Islamiyah itu peraturannya misal nama minimal dua, ya kan, makanya daftar 2 nama masih bisa. Tapi peraturan di Indonesia, kedubes Saudi yang di Indonesia, ya itu harus, kedutaan besar Saudi di Indonesia itu ya harus 3 nama itu kalau mau, visanya keluar. Kalau enggak ya percuma ente. Nah, itu untuk urusan tadi yang masalah masukin nama bapak, sebenarnya betul, betul. Tapi ente harus ganti paspor dulu, bener-bener pakai nama bapak belakangnya, kayak gitu. Kalau ente namanya satu, itu ente bisa masukin nama bapak dan nama kakek. Atau mungkin ente bisa masukin Ibnu atau Bin, ya. Kayak teman anak ada namanya Ramdhani, dia cuma satu doang, Ramdhani, nggak ada apa-apanya. Dan bapaknya rahimahullah udah meninggal, namanya Ishak. Bapaknya namanya Ishak. Tapi di paspornya itu 3 nama nggak pakai nama kakek, tapi pakai Ibnu. Jadi Ramdhani Ibnu Ishak, kayak gitu. Ya, paham ya? Tapi terserah antum. Kalau antum mau nyoba dan ya walaupun tidak anda sarankan sih, ya tafadhol gitu kalau mau nyoba. Menurut anda sih lebih baik cari cara aman aja, karena kita kan nggak tahu, apalagi, sekarang sistemnya baru, ya. Bahkan link juga baru dan sistem juga banyak sistem error, apa karena emang masih tahap percobaan, ini masih beta gitu. Jadi menurut anda sih lebih baik repot di awal daripada nanti repot di akhir. Jarak nih gini, begitu ente diterima itu jarak ente ngurus berkas dan lain sebagainya itu nggak jauh, maksimal 3 bulan lah ente diterima. Ramadan, Syawal, Julkodah, Julhijjah. Iya, 3 bulan itu maksimal. Itu udah harus beres semua, paspor harus sudah 3, sudah penerbitan visa dan lain sebagainya, foto dan pokoknya. Bahkan cetak foto, ente cetak foto itu nanti diarahin sama PPMI, ya. Suruh cetak 10 apa 20 gitu, banyak gitu. Karena buat persediaan juga, nanti di sini juga diminta foto. Pokoknya, itu persiapannya
sangat-sangat ribet nanti pas udah diterima. Menurut aneh, sepengalaman aneh. Makanya lebih baik ribet di awal, bikin paspor dengan kalau udah punya paspor perbarui atau tambah nama pas di paspornya minimal 3 nama. Udah cari aman aja. Antum misalkan nama bapaknya Abdullah. Berarti Yusuf Abdullah, kakeknya Muhammad ya, Dok. Yusuf Abdullah Muhammad. Atau mungkin bisa tambahin Ibnu, Yusuf Ibnu Abdullah gitu kan ya. Kalau antum mau nyoba kayak tadi yang di grup KSU itu, ya tafadol. Tapi menurut Ana itu tidak Ana sarankan. Bukan berarti tidak boleh, tidak Ana sarankan. Kenapa? Karena peraturan dari Jamiah Islamiyah di link tersebut adalah yaitu kita harus memasukkan nama sesuai paspor kita. Nah, kalau menyelisih paspor kita itu pasti bakalan ribet banget. Apalagi kalau misalkan diisi kolom satu dan kolom keempat aja ya kan. Tapi nama kita masih satu. Begitu begitu ada begitu diterima langsung bikin paspor buat nambah-nambah jadi namanya dua. Nanti pas penerbitan visa nggak bisa nama dua, harus 3 nama. Kayak gitu. Jadi daripada pusing di akhir, mending pusing di awal. Ribet, capek, bener-bener capek di awal. Itu saran Nana. Makanya peribahasa itu bener banget. Peribahasa itu bener banget apa namanya? Ber bukan kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa itu depannya itu lupa ya. Intinya terakhirnya itulah bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Jadi kayak gitu. Jadi lebih baik sakit di awal daripada sakit di akhir. Ya kalau kalian kayak contohnya percintaan ya. Percintaan lebih baik tahu dari awal daripada ente udah deket udah nyaman ternyata malah ditolak ya kan. Itulah ya. Ya, betul. Ya, berarti berarti di ini di update paspornya, bukan diperbarui di ditambah nama aja gitu, diganti. Oh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Makanya sebaiknya sih yang belum bikin paspor itu bikin paspornya langsung 3 nama. Yang belum bikin paspor ya, itu bisa itu kalau kayak gitu. Makanya dulu teman-teman Ana waktu waktu mau daftar itu ditanbih dulu di apa namanya dikasih tahu dulu sama alumni-alumni yang udah kuliah di UIM gitu kan disuruh nambah nama untuk paspor. Jadi bikin paspornya harus 3 nama. Itu udah rahasia umum lah di pesantren Ana. Makanya sebelum daftar mereka langsung ambil 3 nama gitu. Jadi di paspornya langsung ada 3 nama bukan di belakang paspor kayak gitu. Ya antum kalau misalkan bisa tapi harus di belakang pas di halaman kedua kan? Iya. Iya. Asalkan bukan tulisan tangan maksudnya di print itu insya Allah nggak apa-apa. Kalau di print kan kelihatan resmi, kalau pakai tangan tulisan tangan itu kan kelihatan nggak resmi gitu ya. Nah itu dia, nah itu dia gunanya PDF. Gunanya PDF apa? Supaya dua file itu bisa nyatu. Paham nggak sih? Paham gak sih? Makanya anak waktu di YouTube anak sarankan semua file PDF kecuali foto. Pas foto yang background putih itu apa namanya itu JPG. Makanya sarankan kayak gitu. Anak sarankan kayak gitu. Kenapa? Jujur ya, emang orang Arab itu paling seneng namanya PDF. Kemarin aja pas anak apa namanya pas anak tolak iktimat vaksin, maksudnya anak kan vaksinnya bukan di Saudi nih, ya, anak vaksinnya kan vaksin pertama di Indo, vaksin kedua di Jordan waktu transit. Nah, itu kan nggak bisa kita masuk Saudi kecuali udah vaksin ya, dan nggak bisa masuk ke kuliah kecuali udah 2 vaksin dan vaksinnya itu diterima di Saudi. Berarti kita harus tolak itimad, harus meminta persetujuan dulu ke Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Nah, anak pas minta lewat link link minta bawa khoriji ya, itu itu anak padahal anak dikasih itunya dikasih apa namanya dikasih sertifikatnya itu JPG. Sertifikat pertama JPG,
Yang kedua, JPG juga kan, nggak bisa diupload di situ. Harus PDF. Nah, itu kan salah satu tanda bahwa orang Arab seneng banget sama PDF. Antum kalau misalkan ada tugas dari Syekh di sini, itu mereka nggak mau walaupun kita tugasnya tulisan tangan. Walaupun kita dikasih tugas tulisan tangan, suruh buat rangkuman ini, suruh suruh bahas ini ya kan. Itu walaupun tugasnya tulisan tangan harus dijadiin PDF. Antum kalau udah pernah ngerasain kuliah online di UIM pasti kayak gitu. Tapi kalau antum belum pernah ya masih terawang-terawang gitu kan ya. Makanya itu saran Ana ya bisa sih mau campur aduk mau PDF mau JPG mau JPG semua pun nggak apa-apa tapi menurut Ana lebih baik PDF kecuali foto pas foto kita kayak gitu ya itu JPG aja foto JPG aja. Hmm. Betul sekali itu baru bocoran ya tapi antum kalau nekat coba ya silakan saja biasanya waktunya mepet-mepet ke keberangkatan itu waduh ngeri banget itu kalau ini ya makanya antum harus ada tekad dan optimis. Eh, dalam hati antum antum tanamkan insya Allah ana diterima gitu. Kalau antum nggak tanamkan kayak gitu, waduh sulit ya. Gimana antar aja lah gitu kan? Oh itu salah. Yang benar itu insya Allah saya diterima kayak gitu. Kalau insya Allah saya diterima, ya udah, insya Allah bakal diterima gitu. Karena kalimat insya Allah ya, ini buat perhatian sama teman-teman semua yang mendengarkan. Kalimat insya Allah itu sebenarnya itu bukan kalimat yang biasa dipakai orang Indonesia untuk menolak dengan cara apa ya keagamaan gitu ya dengan cara halus misalkan besok datang ya insya Allah kalau di Indo kan biasanya insya Allah kalau ada waktu datang itu biasanya besok gak bakal datang tuh kalau di Indo sebenarnya kalimat insya Allah tuh bukan untuk itu insya Allah adalah suatu doa yang dimana 99% insya Allah pasti terjadi gitu. Paham gak sih insya Allah tuh doa doa. Aneh setiap dulu aneh dulu waktu sudah daftar di UIM itu selalu ditanya sama Ustadz karena kan kita pengabdian ya ditanya habis lulus mau kemana habis lulus mau kemana gitu aneh selalu bilang insya Allah ke Madinah aneh selalu bilang bukan mau ke UIM kayaknya mau ke UIM enggak aneh bilang gitu aneh bilang insya Allah ke UIM insya Allah ke Madinah kuliah aneh selalu jawab gitu insya Allah jangan lupa jangan maksudnya jangan remehin lah kalimat insya Allah itu doa loh itu doa hukum asalnya insya Allah itu doa paham gak sih gitu. Jadi antum harus optimis dan kalau antum udah optimis berarti antum harus persiapin semuanya dong, ya kan? Benar-benar gitu. Ya nggak apa-apa lebih capek di awal lah ya daripada capek di akhir. Tapi ya tetap aja jangan sampai apa namanya UIM itu jadi tujuan utama. Kalau nggak ada UIM jadi pengangguran atau gimana jangan kayak gitu. Gitu tetap aja kita harus mengisi kegiatan kita ya nggak? Ya apa? Ya apa? Ya. Ya, amin. Anak kemarin umroh, itu Anak doakan, ya Allah semoga seluruh subscriber Anak yang daftar ke UIM diterima di UIM. Itu bener Anak, jujur Anak doain kayak gitu ya. Nah, semoga Allah kabulkan doa Anak waktu umroh itu. Amin, amin ya, amin. Mm. Yo, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadol itu dia mau bicara silakan dinyalakan mikrofonnya itu dia. Tafadol. Itu dia, itu dia silakan dinyalakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
Itu aneh belum dapat kabar tentang pada para murosah ya. Yang jelas anak pernah tanya ke Syekh tentang orang yang murosah. Ya, orang murosah itu kata Syekh thamanin bil mi'ah ada makbul. Itu 80% pasti diterima. Jadi ya antum sabar aja, nanti tinggal tunggu pengumuman dari PPMI. Insya Allah antum diterima kok. Tahu nggak arti murosya? Murosya itu udah lulus tahap awal, ente udah lulus pemeriksaan berkas apa antum udah diterima. Tinggal antum murosya itu kayak ngantri gitu loh, ngantri pengumuman terakhir gitu. Jadi antum tenang aja, insya Allah nanti bakal ada kabar lah ya. Mm-mm. Khair, insya Allah khair. Antum antum murosya udah berapa tahun? Baru sebentar tuh, baru setahun. 2020 bulan apa? Bulan apa? Bulan apa tuh? Bulan 3. Ya udah setahun ya, udah setahun lebih ya. Antum baru setahun loh. Eh, temen aneh murosah sampai 2 tahun. Seriusan? Iya. Jadi dia gini, dia daftar setahun sebelum mana? Dia daftar setahun sebelum mana? Kemudian murosahnya murosahnya dia duluan. Dia duluan, kemudian setahun kemudian Ana merosah. Tapi yang diterima duluan aneh. Ya nggak tahu juga sih kenapa gitu. Tahun depannya baru dia. Dan Ana nunggu dari Morosa itu apa ya? Setahun kayaknya. Ana setahun juga sih. Moros. Iya, betul, betul. Tapi ingat, ingat ini masih beta. Masih bisa berubah-ubah peraturannya. Masih tahap percobaan. Antum kalau tahu sikap orang Arab itu mudah ganti peraturan. Mudah sekali ganti peraturan. Serius. Gitu. Antum di Mesir sekarang? Antum di Mesir? Antum kapan berangkat ke Mesirnya? Oh, berarti sekarang udah di Mesir nih, lagi kuliah. Iya, itu bagus. Antum mengisi kegiatan dan tidak nganggur di rumah. Ke Mesir dulu itu ke Mesir itu dulu bagus juga gitu. Tapi antum kalau udah diterima ya anda sarankan harus pindah. Ya betul. Sangat sangat disarankan benar. Memang jauh sih perbedaannya Al Azhar Mesir sama UIM itu sangat jauh sekali menurut Anda. Sistem belajarnya ya. Karena kalau di sono kan mau goib mau apa itu bebas. Di sini goib 3 kali di sini ya, goib 3 kali. Waduh, ente jangan harap bisa ujian akhir. Iya, betul, betul. Ada opsi B, bagus. Ya, saran anak itu ada opsi B. Betul, betul. Betul. Iya, iya, tapi insya Allah anak update. Insya Allah anak update kapan nanti kalau ada misalkan